Perkenalin diri, nama aku Lintang, aku dari Dewa Web, dan selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web. Sebelumnya terima kasih juga teman-teman karena sudah menghadiri webinar pada siang ini, walaupun kalian lagi kerja, ataupun lagi sekolah, ataupun misalnya lagi nggak ngapa-ngapain pun, makasih banget udah sampein waktunya untuk mengikuti webinar. Pada ini kita akan bahas mengenai how to create effective email marketing to increase sales. Untuk webinar siang ini kita sudah mengundang dari M-Target, yaitu Mas Randy, dan juga ada satu tamu lagi, Mas Haris, yang akan mengisi webinar pada siang ini. Aku sedikit kenalin mengenai M-Target ya. Jadi M-Target sendiri adalah sebuah startup teknologi marketing yang berasal dari Indonesia, dan saat ini sudah membuka pasar juga di Singapura dan juga Malaysia. Nah, tujuan dari M-Target ini sendiri itu untuk membantu perusahaan kecil hingga enterprise untuk berkembang lebih besar dengan bantuan marketing automation tools yang canggih dan juga terintegrasi. Bisa diinfoin, bisa bantu informasinya, udah tampil belum ya? Sudah Kak Randy. Udah ya, sip. Kalau gitu, yes, sekali lagi perkenalkan, nama saya Randy Elriza, saya VP Marketing di M-Target. Jadi sebetulnya untuk sesi kali ini, kita bakal bahas ada dua hal sebetulnya. Dari sisi saya adalah pentingnya database untuk generate revenue. Pakai gue kali ya, karena masih muda juga saya dan gue sama Mas Haris. Dan Mas Haris nanti akan sambung bagaimana mengolah database tadi melalui channel email marketing. So, di sini kita ngomongin database dulu, teman-teman. Kenapa? Karena email marketing tidak mungkin, nggak akan pernah dijalankan tanpa adanya database. Kalau kita nggak punya email database pelanggan, nggak mungkin dijalanin. Dan pertanyaan yang paling sering kita terima nih di M-Target ketika kita komunikasi dengan klien, ketika kita lakukan event-event seperti ini adalah, masih efektif nggak sih email marketing? Gitu. Emang masih ada ya yang buka email? Gitu. Nah, pertanyaannya biasanya kita balikin justru. Coba deh kalian hapus email account kalian dan lihat seberapa besar dampak dari email account tersebut ke digital being kalian. Soalnya apa? Sosial media kita itu didaftarkan via email account. Terus bahkan kayak device kita pun, entah itu Android atau iOS, itu juga didaftarkan via email account. Hampir seluruh account apapun yang kita miliki, sampai e-money pun kita didaftarkan via email juga. Jadi di sini kita masih cukup confident untuk bilang email masih menjadi salah satu media komunikasi yang sangat efektif untuk digunakan sebagai channel marketing. Walaupun sekarang juga sudah mulai masuk ke area IM ya, atau instant messaging, cuman email masih jadi sarana yang paling efisien dan economical ketika kita melakukan marketing via messenger. Nah, di sini kita akan bahas dulu soal marketing journey-nya, supaya teman-teman nggak fokus sama email marketingnya aja, cuman juga bisa dapat gambaran kurang lebih untuk dapatin database itu kayak gimana sih? Karena semakin banyak database-nya, semakin besar peluang teman-teman untuk mengembangkan bisnis atau mencapai tujuan-tujuan organisasi lah, yang umumnya pasti penjualan ya. Jadi di sini yang gue mau mulai adalah dengan pembagian funnels. Nah, mungkin teman-teman yang masih mahasiswa belum dapat hands-on experience dari marketing dan sales dan bedanya apa, karena umumnya sekarang juga dari lowongan pekerjaan marketing sama sales 11-12 ya. Padahal penerapan itu beda banget, di mana orang marketing itu kita fokus untuk memasarkan produk, sedangkan orang penjualan fokusnya yang menjual produk kepada orang yang sudah tahu mengenai produk itu sendiri. Nah, di sini zaman dulu tugasnya orang-orang marketing itu cuma ngasih tahu aja. Kita woro-woro, kita pasang iklan di TV, kita pasang di radio, di billboard, dan lain-lain. Setelah orang-orang itu tahu, baru dilanjutin oleh tim sales yang akan generate revenue untuk perusahaan. Tapi di era internet marketing, semua itu berubah. Perannya marketing menjadi lebih besar, sedangkan perannya sales menjadi lebih kecil tapi tajam. Kenapa? Karena kita disuguhi dengan channel-channel baru dalam memasarkan sebuah produk. Jadi kalau di internet marketing itu ya kayak tadi, kita ada SEO, sosial media, terus ada messengers, sampai dengan email marketing. Nah, umumnya funnels akuisisi pelanggan itu dibagi menjadi 3.
yang biasanya disebut tofu, mofu, dan bofu. Tofu itu adalah top of the funnels, mofu adalah middle of the funnels, dan bofu adalah bottom of the funnels. Top of the funnels itu adalah bagian pertama yang terjadi selama proses akuisisi, yaitu orang harus tahu dulu mengenai produk yang kita miliki. Jadi fokusnya top of the funnels adalah mencari sebanyak mungkin orang yang tahu mengenai produk yang kita jual gitu ya. Nah, selanjutnya setelah orang itu sudah tahu melalui channel-channel seperti sosial media, baik itu via organik, ads, KOL, dan lain-lain, barulah kita lakukan aktivitas untuk cemplungin mereka ke middle of the funnels. Middle of the funnels itu adalah orang-orang yang sudah memiliki ketertarikan. Ingat, tertarik belum tentu beli. Kita tahu belum tentu tertarik, tertarik belum tentu beli. Dengan demikian, kita sih harus bikin orang-orang yang sudah tahu tersebut jadi tertarik. Nah, caranya adalah dengan melakukan campaign. Nah, ini biasanya yang terjadi di marketing campaign, di mana kayak kita pakai influencers atau KOL gitu ya, adalah fungsinya untuk membantu si orang-orang yang sudah tahu tadi jadi tertarik, karena KOL itu memiliki kemampuan untuk menginfluence, buat ngajak orang buat tertarik gitu. Nah, di sini dibedakan teman-teman. Kenapa? Karena banyak banget yang salah kaprah nih. Orang-orang yang mikirnya kita ngasih diskon buy one get one, penjualan akan naik gitu ya. Kita kasih diskon 50%, 80%, penjualan akan naik. Memang pasti akan naik gitu ya. Tapi diskon terus promo-promo gitu ya. 90% program promosi itu adalah aktivitas untuk membuat orang yang sudah tertarik mau menjadi orang yang mau membeli sebenarnya. Jadi di sini ada mispersepsi. Kita nggak bisa berharap ketika kita lakukan buy one get one promo, terus kita expect produk kita tuh dibeli dengan banyak orang. Sedangkan di saat yang bersamaan, produk itu tidak akan pernah dibeli oleh lebih banyak orang kalau yang tahu segitu-gitu aja. Gitu. Nah, jadi di sini pentingnya funneling ini adalah untuk memisahkan mana yang merupakan aktivitas marketing, marketing conversion, dan sales conversion. Jadi di sini kayak tadi, untuk pertama kita dari buat orang yang sudah tahu menjadi tertarik, kita kerjasama misalnya dengan influencers. Dari mereka sudah wah woro-woro gitu, misalnya wah bagus nih produknya, bagus coba. Setelah mereka lihat tertarik gitu, pengen tahu, baru kita kasih diskon buy one get one, diskon 20%, gratis ongkir. Itu sebetulnya adalah tools untuk membuat orang-orang yang sudah tertarik menjadi pembeli. Nah, di sini perbedaan itu, jadi funneling ini jadi salah satu hal yang paling penting buat dipelajari teman-teman, apapun channel marketingnya, karena jangan sampai salah, justru marketing program promosi kita merugikan perusahaan. Misalnya kita yang tertarik ada yang tahu ada 100 orang, yang tertarik 50 orang gitu ya. Kalau kita kasih promosi buy one get one dengan struktur seperti itu, berarti yang beli paling cuma 20 atau 30 orang gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan diskon yang kita berikan itu adalah biaya yang cukup besar kalau kita keluarkan promo apapun ya, mau gratis ongkir kayak mau apa kayak, itu merupakan cost yang cukup besar investasinya. Nah, kalau tidak naik penjualannya, maksudnya tanpa promo penjualannya 20 dengan promo penjualannya paling naik 2 atau 3, itu rugi malah. Karena diskon yang diberikan itu mengambil profit marginnya gitu ya, keuntungan dari usaha teman-teman. Nah, di sini penting buat bisa dibedakan aktivitas mana aktivitas conversion marketing dan conversion penjualan. Dan di sini kayaknya gue kecepatan. Nah, channel digital yang biasa dijalankan umumnya ada beberapa pilihan. Tadi Lintang juga udah bilang di videonya, keren banget videonya tadi. Yang pertama kali dilakukan, proses penjualan itu bisa terjadi, marketing dan sales itu bisa terjadi via website atau landing page, atau juga via sosial media, tergantung ke teman-teman lebih preferensi channel jualannya di mana, marketplace pun juga bisa. Nah, tapi sebetulnya kalau dari kita selalu lebih prefer untuk memiliki sebuah website, karena website itu menjadi digital identity
seluruh usaha apapun, mau perusahaan usaha yang berbasis digital kayak mau yang enggak, itu tetap harus ada sebuah website. Kenapa? Karena itu memberikan credibility. Nggak mungkin dong ketika di Google nih, kalian jual, misalnya ada toko online gitu ya, ketika di Google nggak keluar. Apa sih usahanya, produk, boro-boro mau produknya apa gitu ya, nama brandnya juga nggak ada. Ini menjadi sebuah obstacle atau apa ya, memberikan faktor resistensi kepada orang-orang yang tadinya mau tertarik malah nggak jadi tertarik karena ya gimana ya, nggak ada presence gitu sama sekali di mesin pencari. Sedangkan saat ini 93% masyarakat Indonesia masih mengandalkan Google untuk mencari informasi walaupun sudah mulai shifting ke sosial media. Nah, di sini yang kayak tadi gue bilang, goal-nya adalah untuk melakukan konversi penjualan gitu ya. Jadi sebetulnya ada yang teman-teman harus pahami untuk bisa membuat sebuah bisnis berjalan sustainable, artinya berkesinambungan, berkelanjutan gitu ya, terus bisa bertumbuh. Jadi adalah pada tahap conversion itu dilakukan tahap retention dan juga referral. Nah, ini hanya bisa akan dilakukan jika kita punya database pelanggannya. Jadi tuh sebetulnya promo-promo yang teman-teman berikan ketika mau membuat orang membeli sebuah produk itu sebetulnya jangan mau diberikan sia-sia. Artinya sia-sia itu kita nggak dapetin apa-apa gitu ya. Yang paling penting adalah dengan memberikan promo itu harus ditukarkan dengan database gitu. Karena yang teman-teman semua harus pahami dan kita di M-Target nih percaya banget, keuntungan sebuah perusahaan itu datangnya dari pelanggan, bukan pembeli. Kenapa? Pembeli dan pelanggan itu beda banget. Pembeli itu adalah orang yang beli satu kali, pelanggan itu adalah orang yang sudah membeli dan membeli lagi, gitu ya. Keuntungan hanya akan didapatkan dari pelanggan. Kenapa? Karena untuk mendatangkan pembeli itu ada biaya akuisisi namanya. Nah, akuisisi itu yang tadi kita bilang ada gratis ongkir, terus ada diskon 50%, diskon-diskonan promo-promo yang teman-teman kasih, itu adalah biaya akuisisi yang teman-teman keluarkan. Dan kalau kita mau mendapatkan bisnis jalan berkesinambungan gitu ya, sustainable, artinya kita harus dapat ini, kita harus tukar cost yang sudah kita keluarkan, investasi yang sudah kita keluarkan tadi menjadi database. Database itu cukup banyak, teman-teman bisa sesuaikan dengan channel-channel yang kalian milikin gitu. Kayak kalau memang pakainya WhatsApp, kalian biasa pakai WhatsApp, paling enggak tuh dapat nama sama nomor teleponnya atau nama sama emailnya. Kalau kita di M-Target, kita percaya lebih prefer punya nama dan email karena once kita sudah punya nama dan email, kita bisa kirimkan email marketing dan channel-channel, banyaklah channel-channel kayak Google retargeting, Facebook retargeting ads. Kalau teman-teman yang main di Facebook, Facebook ads, itu kita bisa retargeting iklan ke orang-orang kalau kita punya alamat emailnya. Nah, di sini poinnya adalah teman-teman kalau ngasih promo, apapun promonya, jangan berharap dapat penjualan yang lebih naik tanpa program marketing yang baik, gitu ya. Terus jangan pernah tukarkan program-program itu tanpa timbal balik database, data pelanggan untuk dilakukan kampanye konversi yang menghasilkan repeat order dan juga referral. Nah, ini penting karena biasanya kalau teman-teman misalnya kasih promo kayak gini, beli berdua dapat buat bertiga misalnya gitu ya, makan bertiga bayar 2 gitu. Nah, itu sebuah campaign referral yang bisa dilakukan, nanti mungkin Mas Haris yang lebih banyak untuk jelaskan. Jadi di sini jangan pernah tukar kasih promo apapun tanpa mendapatkan imbal balik database. Karena kalau enggak, teman-teman akan perlu ngeluarin promo-promo itu terus untuk dapetin pembelian. Tapi kalau kita udah punya database-nya, nggak perlu kok, karena kita bisa influence mereka lebih mudah ketika kayak gini. Kita kasih iklan di sosial media via retargeting, terus kita kasih promo-promo via email yang lebih segmented gitu ya. Misalnya orang-orang yang pernah beli baju gitu ya, besokannya seminggu lagi kita kirimin nih email
atau iklan via Facebook Ads buat produk-produk celana gitu ya. Jadi dia orang-orang itu yang akan terima produk-produk celana ke depannya. Karena dari sinilah kita bisa dapat untung. Kalau enggak, kita akan terus-terusan ngeluarin biaya akuisisi, ngasih promo terus, ngasih iklan terus supaya orang tersebut beli lagi. Nah, jadi di sini poinnya adalah jangan sia-siakan program promo untuk jangan sia-siakan promosi kalian hanya untuk fokusnya menaikkan penjualan gitu, karena kita nggak akan pernah dapat profit, kita nggak akan pernah untung dari pembeli gitu poinnya. So apapun kegiatannya, mau social media ads, SEO, offline publication, fokus pertama adalah untuk mendapatkan database pelanggan. Karena walaupun mereka nggak beli, kita bisa influence mereka nantinya untuk beli dengan bantuan tools-tools digital marketing yang cukup banyak, asalkan kita punya alamat email dan nama, at least nama dan alamat email. Kayak gitu. So, kurang lebih itu teman-teman mengenai pentingnya database dan secara garis besar perannya email marketing dan pentingnya email marketing dalam digital marketing ekosistemnya. Jadi teman-teman yang highlight dari gue sih, yang perlu diingat adalah itu dia tadi. Fokus tukarkan segala program apapun untuk dapatin database pelanggan, database pembeli, karena pembeli tersebut harus jadi pelanggan kalau kita mau dapat untung dari apapun produk yang kita jual. Gitu. Kalau dari gue, thank you. Selanjutnya bisa Mas Haris, lanjutin Mas Haris. Oke, thank you Mas Randy. Halo teman-teman. Oke, kita mulai ya. Yuk, boleh. Nah, ada beberapa list lah sebelum kita ngobrolin lebih jauh ya. Jadi kita ngeliat dulu, kalau aku secara praktisnya, email marketing overview, nanti akan ngebahas apa aja sih di dalamnya. Terus sebelum mulai juga itu harus apa aja yang disiapin. Build and grow email list mungkin nggak terlalu banyak ya, karena ini nanti harusnya juga bergantung dengan program dari teman-teman sendiri. Misalnya kalau usahanya mau bikin promo seperti apa, cuman ada sedikit guideline nantilah. Terus sama email marketing esensial, apa aja yang perlu ada. Oke, lanjut. Nah, kita mulai dari sini. Ada satu studi dari Adobe, ada email, apa sih email yang sebenarnya konsumen tuh butuhin? Seperti apa sih? Nah, kita bisa lihat. Agak lambat ya slide-nya ya, emang. Mohon maaf. Nah, ternyata email itu masih nomor 1. Di mana konsumen itu pengen mendapatkan informasi dari brand ataupun dari brand ataupun dari mungkin produk-produk yang lain yang mereka juga punya promosi segala macam. Kenapa ini? Karena email itu adalah media yang paling mudah untuk memberikan visual dari sebuah produk ataupun promotion lebih utuh. Dan email adalah channel yang dia ataupun orang ini tidak terlalu terganggu karena nggak private banget kayak kita buka WA. Biasanya email akan dibuka di jam kerja yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun di sela-sela waktu. Jadi ini masih efektif banget. Nggak terlalu deket. Harus punya tapi nggak terlalu deket. Tapi sebagai media dia cukup kompatibel untuk memberikan informasi yang lebih lengkap. Next-nya. Nah, kenapa sih email ini harus dipakai email marketing? Kalau dari kami ada 3 hal yang perlu diperhatikan. 1, ya ini karena sesepuh ya, kita ngomongin channel marketing, salah satunya adalah email. 1971 tuh udah ada. Dan mungkin kalau teman-teman bisa buka tuh di Business Insider kalau nggak salah, ataupun ada di media luar, Mashable juga sempat share. Dulu tuh email, ngebaca email itu harus pakai telepon. Dan harus ke tempat yang ada jaringan telepon, terus ditutup gitu, ada tel gagalnya, terus baru keluar tuh email. Ribet banget, itu zaman dulu.
Sekarang ini jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, dan jauh lebih kompatibel untuk berbagai informasi. Yang kedua, kenapa sih email? Ya karena paling efektif. Dia langsung ke inbox dari setiap resipiennya. Dari situ kita bisa langsung tuh di dalam tuh, nggak akan kemana-mana kecuali dihapus. Dan kalau nggak dibuka ya dia akan tetap aja ngebold, dan itu kelihatan banget. Yang ketiga, dia paling murah. Kenapa? Ada salah satu research dari DMA, itu ROI-nya 3.800. Kenapa paling murah? Mungkin aku bisa kasih analogi diri. Salah satu klien saya, aku, itu dulu salah satu pembiayaan. Nah, di program pembiayaannya dia untuk handphone, dia itu cukup masukin data diri di formulir untuk di follow up oleh channel lain. Kebayang nggak ada 1 juta data, di mana satu kirim email itu sekitar 10-15 rupiah. 1% aja dari 1 juta data yang mengisi. Terus misalnya untuk pembiayaan motor gitu. Dari data yang diisi bisa convert sampai 100 orang aja yang akhirnya ambil cicilan motor. Itu kan untungnya udah berkali-kali lipat. Bayangin dari 1 juta orang yang di-blast dengan channel yang harganya cuma 10-15 rupiah per email, bisa convert sampai jutaan, tinggal kaliin. Nah, itulah kenapa kita menganggap email itu adalah channel yang paling murah. Nah, kalau dilihat lagi, paling efektif lagi di mana sih? Mereka pasti masuk website. Mereka harus lihat dulu informasinya yang ada. Di website sendiri pun ada kan form untuk, mungkin teman-teman pernah ngisi data diri, kebutuhannya seperti apa, informasi, segala macam. Itu semua berkaitan. Jadi website itu menjadi tetap paling tinggi, habis itu baru email. Next-nya ada social media, dan lain sebagainya. Nah, seberapa efektif? Konsumen itu akan menerima email 83% lebih banyak ketika berbelanja. Nah, ini data ini kita dapetin dari EngagePay. Nah, average return on email marketing investment itu $44,25 for every dollar spent. Itu 72%. Data dari setiap survei ini berkaitan dengan analogi yang sempat tadi aku kasih tuh. Ketika orang makin banyak dikirimin email, mereka makin sering terpapar, mereka akan lebih aware dan akhirnya consider untuk beli, habis itu beli per case. Oke, ini kenapa jadi sesuatu yang efektif. Next-nya. Dan email juga, tadi sempat di-mention sama Mas Randy, semua orang tuh pasti punya email. Karena dia login di handphone, dia login dimanapun, sign up dimanapun, yang dibutuhin ada email. Jadi email itu sebenarnya adalah esensial. Udah kayak makan lah, dia udah jadi esensial. Nah, ini ada life cycle di mana email marketing yang sering digunakan untuk beberapa brand. Jadi biasanya kalau misalnya kita dari sisi bisnisnya, kita lihatnya dari atas nih, biar teman-teman kebayang. Di atas ini kita landing page, kita ngisi form dulu. Nama, email, nomor handphone, apa segala macam. Habis itu kita dapat tuh kontaknya. Nah, kalau di target, di dashboard tuh otomatis langsung ke record di contact information. Nah, dari contact information itu kita bisa tahu kita mau ngapain aja. Setelah itu kita set nih marketing automation-nya mau seperti apa. Misalnya untuk welcoming email. Jadi setiap orang yang baru pertama kali register, kita bisa kasih kayak welcome gift ataupun hadiah ataupun kayak semacam apresiasi, selamat. Terima kasih sudah mendaftar. Ini 15% untuk purchasing pertama kamu. Nah, dari sisi audiens, itu mereka disuruh ngisi, mereka otomatis akan subscribe. Ketika subscribe, kita kirimin dari brand kirimin email automation. Dari situ engage tuh, karena sering terima email, segala macam, sampai akhirnya tadi aku sempat bahas itu, mereka sering terpapar, habis itu purchase. Dan beli lagi dengan cara nurture, di mana orang-orang ini akan dilihat lebih jauh secara datanya, behavior-nya dia tuh seperti apa sih. Oke, lanjut. Nah, sebelum mulai nih, apa aja yang perlu disiapin? 1, customer email list. Ya sudah pasti, mulailah dari list kecil nih. Kayak misalnya aku jualan sendal. Aku belum punya nih orang-orang yang listnya kayak gimana.
oh berarti aku harus kumpulin dulu, mungkin dari teman-teman dulu, atau aku misalnya di jualan di sosial media, terus aku minta ini email sama nama, kayak tadi di-mention juga. Ketika ada, oke, kita langsung bisa lakuin email marketing. Kalau misal belum ada, kayak email nomor handphone doang, itu kita bisa baru bangun listnya satu-satu. Terus habis itu, kalau udah ada emailnya, kita harus apain? Nah, mungkin ini satu informasi. Opt-in adalah persetujuan orang untuk mau dikirimin email. Jadi kita harus ngasih konfirmasi ke mereka, apakah Anda mau menerima informasi dari kami? Iya, kalau ya udah confirm nih, aman. Kalau no, sebenarnya datanya udah ada di kita. Kita bisa kirimin lagi ke dia, walaupun tanpa persetujuan. Tapi kalau aku sendiri sih prefer kita harus konfirmasi lah. Ibaratnya kayak kita minta datanya orang, kita mau ngasih tahu bahwa oke, dari data Anda kita akan lakukan email marketing. Oke, next. Nah, satu yang penting ya, ini juga sering banget diobrolin sama orang-orang kayak, gimana caranya ngebangun email list gitu. Bisa beli kan datanya. Enggak, jangan pernah beli datanya. Karena itu berkaitan besar dengan domain kalian nanti. Ujungnya panjang. Sesuatu yang instan itu nggak pernah ada baiknya. Jadi lebih baik jangan. Ataupun download, ataupun nyolong data dari mana pun jangan. Mulailah dari kecil. Mulai dari 10, 20, 30, seterusnya sampai nanti jutaan. Oke. Nah, ini hal-hal esensial apa aja sih yang bisa kita lihat di sini untuk email marketing? Satu, siapin provider. Mungkin kalau familiar teman-teman pernah dengar Mailchimp, kita mirip-mirip kayak gitu, tapi jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa diajak ngobrol. Kalau Mailchimp, Anda itu harus email. Terus walaupun provider luar lah harus email, nungguin 1 kali 24 jam, belum lagi perbedaan time zone segala macam. Di Target, kita ada namanya Nadine tuh. Itu standby dia 24 jam. Kalau kalian nelpon, chat di websitenya, itu pasti aja yang jawab. Nah, itulah kelebihan kami dibanding brand lain, karena kami lokal, jadi kami time zone-nya sama, paling beda sama Bali, sama Papua, cuma sejam 2 jam, misalnya sama. Jadi pilih provider yang reliable. Kalau misalnya kalian baru banget dan butuh bantuan, saranin sih, ya kita pakai yang lokal lah, karena bicaranya lebih enak, ya kita bisa sambil ngobrol untuk cari tahu lebih lanjut. Yang kedua, email sender, pengirimnya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya aku ngirimin email, itu haris@mtarget.co. Di provider, kayak di mtarget, itu kita bisa masking namanya, email@yourdomain.com itu jadi Haris dari mtarget. Jadi yang kebaca tuh di list pertama itu Haris dari mtarget. Nanti bisa kebacanya ada contohnya. Yang kedua, email listnya udah pasti. Datanya harus valid dan di opt-in tadi kan. Terus terakhir, kita bikin kontennya nih, apa aja. Misalnya bikin welcome email, newsletter, promotion, dan lain sebagainya. Ini nanti berkaitan sama program-programnya. Nah, ini tipsnya untuk bikin email profiling yang bagus lah ya. Jadi, gunakan info@haris.com misalnya. Ini tujuannya emang buat jadi channel informasi. Jangan gunakan promotion@apa.com. Karena itu akan langsung kesannya langsung hard selling, langsung jualan. Pakailah nama orang, ini tips yang paling enak. Pakailah nama orang, dan to be honest, di beberapa klien dan pengalaman saya, pakai nama cewek yang unik ala-ala Jakarta Selatan, itu efektif loh. Buat bikin promosi dengan represent nama orang. Contohnya kayak ini, John from siapa? Dia john@mtarget.com misalnya. Dan jangan pernah gunakan don't reply. Don't reply itu sifatnya biasanya kayak informasi yang penting nggak penting ya. Beberapa di perusahaan gede masih make, dan sebenarnya itu jelek juga sih buat domain, karena kalian harus dapetin reply kalau pakai email marketing juga. Ini salah satu kuncinya gitu. Jangan sampai jadi cuma satu arah. Someday kalian harus butuh dua arah. Oke, next-nya. Nah, kalau secara plan-nya kita mau seperti apa sih? Yang reguler ini di sini maksudnya adalah bisa weekly, bisa monthly, bisa annually. Jadi misalnya email newsletter kita bikin weekly, seminggu sekali, kirim tiap hari Senin jam 9 pagi. Jadi bahan misal artikel isinya yang tentang pekerjaan, digital ataupun teknologi. Jadi bikin mereka ada informasi. Setiap buka email tuh, oh bisa baca berita. Irregular ini sifatnya kayak promosional, announcement, greeting, misalnya kayak hari besar, hari raya gitu juga biasanya
bisa dimasukin ke sini. Nah, trigger it ini sesuatu yang ada pemicunya. Jadi automated email series. Misalnya, ini aku kasih contoh langsung aja. Aku ngirimin email newsletter, terus di salah satu artikelnya itu ngebahas tentang aku jualan masker deh. Aku jualan masker. Ketika orang ngeklik itu, yang artikel masker, itu di target itu bisa nge-trigger orang untuk dapetin email selanjutnya secara otomatis. Dan itu bisa di-setup. Jadi misalnya, aku ngeklik hari Senin, aku setup di engine itu di dashboard sekitar 1x24 jam, setiap orang yang klik link ini, dia akan dapat email apa lagi. Ketika dia buka aja, dia bisa ke-trigger lagi, dapat email apa lagi. Terus kayak gitu sampai kita mau berapa banyak nih. Nah, konsepnya bisa pakai yang kayak teorinya marketing, yaitu tell, sell. Jadi kayak bisa 3-4 kali kita ngasih sebuah awareness, terus habis itu kita coba untuk convert mereka dengan iming-iming misalnya diskon 15% untuk Anda hanya hari ini misalnya. Kita mau sense of urgency-nya dikuatin nih, itu bisa dipakai. Terus email greetings automated juga, misalnya kita udah siapin buat ucapan hari raya, misalnya besok hari Pancasila nih. Aku bikin sekarang, aku scheduling, dia otomatis jalan. Aku bikin untuk Natal 2021, untuk sekarang aku scheduling, bisa jalan. Dan itu semuanya bisa nge-press waktu, bisa sangat saving time dari setiap pekerjaan, karena semua bisa automate. Terus billing information email, sifatnya kayak dari bank, misalnya kartu kredit, atau dari KPR, cicilan, itu secara otomatis juga. Jadi setiap tanggal temponya, itu bisa di-trigger. Jadi dimasukin data A, setiap tanggal 20 di setiap bulannya, dia akan terima updated data tentang misalnya insurance, preminya atau polisnya, itu otomatis bisa. Terus yang terakhir ada confirmation email, yaitu sifatnya kayak OTP ataupun verifikasi, itu semua juga bisa based on ada trigger dari sebelumnya. Jadi itu automatically semua bisa jalan. Oke. Nah, bentuk email yang menarik seperti apa sih? Ini ada beberapa lah. Ini yang common dan di beberapa brand yang pernah aku handle seperti ini. Jadi yang di atas pasti ada logo header-nya. Kita sebut header. Di kanan atau kiri itu ada logonya, itu bebas mau ditempatin mana aja, terserah dari teman-teman punya usahanya kayak apa. Terus habis itu content image, header dan content image ini harus powerful untuk mastiin click through rate-nya bagus. Entah itu logonya sebagai identitas saja ataupun image-nya yang lebih relevan dengan informasinya. Jadi kita nggak terlalu clickbait lah, kita ngomongin apa, terus konten image-nya beda, ini harus dilihat juga. Terus habis itu ada bodinya. Bodinya itu berarti judul, nanti ada kayak mungkin subjudul atau paragraf pendek tentang informasinya apa, habis itu harus ada button. Karena button ini tujuannya untuk click through rate. Jadi mereka ketika ngeklik arahnya mau dibuang kemana nih? Mereka mau ke website atau ke social media, bukan, e-commerce misalnya, jadi kayak ada promo apa, sekalian di e-commerce, tapi lebih banyak ke website sih. Jadi kayak misalnya ada promo tertentu, mereka beli di website, langsung klik, bisa langsung masuk website. Sebelumnya banner opsional, itu bisa ditambahin atau enggak. Sama terakhir ini penting, footer, di mana ini menunjukkan identitas dari perusahaan kamu, itu benar nggak sih? Ini dari kamu nggak sih? Ini dari siapa sih? Nah, company information itu penting banget di footer, karena itu sebagai identitas siapa pengirimnya. Oke, next-nya. Nah, subject dan preview atau pre-header atau pre-text atau banyak bahasanya, subject dan sebelahnya, itu matters. Ini adalah kunci untuk mendapatkan open rate. Oh ya, sebelum jawab ke situ, benchmark-nya email marketing itu kalau kita ngomongin dasarnya aja cuma 2, open rate sama click through rate. Nah, dasarnya ini harus dapat dulu nih. Nah, kalau open rate itu cuma dari subject sama pre-header atau pre-text. Kenapa? Ya karena orang belum buka. Begitu buka, open-nya dapet, belum tentu ngeklik. Nah, tadi bisa jadi kliknya kita harus kuatin di situ. Nah, email notifikasi ini kita harus kasih apa ya? Bukan clickbait ya, intriguing, untuk nge-trigger, untuk ngeklik. Harus yang menarik. Subjeknya apa? Dia harus relate sama dalamnya. Misalnya ke
Kita ngomongin promosi. Dapetin potongan 15% hanya hari ini untuk Anda, tambahin personalisasi. Di mTarget juga bisa, jadi bisa langsung nge-call namanya. Oh, ini spesifik banget nih, kayak di contohnya di slide, Sari dari mTarget. Ya nggak kelihatan kan, padahal di belakangnya ada sari@mtarget.co. Jadi udah pasti kelihatannya di Gmail kayak gitu, di beberapa email lain juga udah kelihatan pasti. Terus yang kedua, itu we met at Sunfest 2019 last week. Nah, ini menjadi trigger untuk, emang kita ketemu ya? Ini subjek ya. Terus baru di bawahnya pre-header atau pre-text. Apa kabarnya Mr. Irfan? Nah, Irfan ini bisa ditarik nih datanya. Jadi kita bisa tambahin personalisasi, first name, last name, full name, dia akan nge-call. Jadi email ini menjadi kuat subjeknya karena ada nama dari si penerimanya. Jadi benar spesifik. Oke, lanjut. Nah, gimana sih caranya? Paling menarik, ini sebenarnya aku ngambil beberapa contoh yang simple aja. Ini ngambil kita dari newsletternya internal ya. Ya, karena mohon maaf saya masih ada NDA di beberapa klien, jadi kita pakai yang internal dulu ya. Mungkin kalau teman-teman nge-subscribe salah satu bank besar di Indonesia, top 5, nah itu salah satunya saya yang ngerjain. Sama top 3 insurance di Indonesia juga saya yang ngerjain. Pernah jadi mirip-mirip tipikalnya. Jadi untuk kita bikin menarik itu seperti apa sih? Kita harus consider sama ini fit nggak sih ke mobile user atau desktop user? Karena harus responsif nih. Kita bikin di desktop bagus, belum tentu di mobile bagus. Balik lagi, layarnya beda. Ada yang gede, ada yang kecil. Jadi itu benar-benar harus diperhatiin. Harus simple, harus pendek. Kenapa? Orang tuh baca email, aku pernah baca ya research-nya, dia kayak kurang dari 1 sampai 2 menit lah in average. Itu pun cukup lama, 1 sampai 2 menit. Biasanya mereka kayak cuma 1 kali scroll, oh, ini ada yang menarik nih, baru dia scroll lagi. Tapi kalau dia di scroll pertama udah nggak menarik, udah dia langsung keluar lagi. Terlepas nanti akan dia buka lagi atau enggak ya, tapi biasanya scrollan pertama dari user ataupun orang penerima tuh ngaruh banget untuk mastiin kontennya powerful apa enggak. Terus kedua, pastiin ada image atau animasi yang atraktif. Pakainya GIF. Caranya gimana sih? GIF itu sesuatu yang menarik kok. Kita secara alam bawah sadar ketika ngelihat GIF, itu kita pasti nungguin kayak di bawah 5 detik. Untuk mastiin ini udah sampai, ini gerak nggak sih? Ini gerak nggak sih? Nah, itu bisa dipakai nih. Salah satu konten yang powerful untuk kita mastiin bahwa orang ini kayak bertahan lebih lama ketika membuka email dari Anda atau dari kamu. Oke, next-nya. Nah, secara proses, seperti apa sih? Secara proses, kita akan melakukan beberapa step ini. Ini udah dipersingkat lah ya. Jadi yang pertama harus di-define dulu campaign name-nya apa, atau subjek, atau objektif. Jadi misalnya, aku mau bikin promo untuk orang-orang yang ulang tahun di bulan Juni, gitu misalnya. Dari situ, aku siapin promonya atau campaign-nya. Bulan, hanya untuk orang yang ulang tahun di bulan Juni, ada datanya, misalnya. Aku kasih 15%. Terus habis itu, aku kirim tes emailnya ke internal dulu, jangan ke orang, jangan langsung di-blast ya, pokoknya di email itu, sesuatu yang udah kalian kirim, nggak bisa ditarik. Jadi perhatikan benar-benar ketika kalian bikin email itu harus triple sampai 12 time check. Kalau di aku juga bisa sampai berbelas-belas kali cek untuk memastikan bahwa nggak ada informasi yang salah, kurang, misleading, atau apapun itulah. Itu makanya harus dites terus-terusan. Terus habis itu kita kirim. Kita kirim pun ada triknya. Jadi misalnya kalau kita schedule, ini biasanya kalau udah lama ya jalannya, kita tahu nih dari data kayak di mTarget itu ada campaign analytics, mereka di dashboard itu bisa kelihatan kalau misalnya aku kirim email di jam 9 pagi, 3 hari kemudian aku lihat datanya. Ternyata ketika aku kirim jam 9 pagi, paling tinggi orang ngebacanya jam 1. Oh, berarti produk A, promo A, itu kita coba nih jam 1. Nah, ini namanya A/B testing. Kita bisa nih coba yang satu di jam 1, yang satu di jam 9 tetap. Ya, kita lihat
lebih peak mana nih, lebih tinggi mana nih, mereka buka di jam-jam tertentu atau di hari-hari tertentu. Nah, ini send ini berpengaruh juga sama performance. Terus yang keempat, kita harus bisa ngitung dari setiap klik, open, recipient, ataupun visit page, misalnya ada landing page, ataupun ngisi form atau survei, itu kita harus menghitung semuanya. Dan di email itu ada beberapa benchmark. Jadi kemarin aku habis bikinin satu deck juga buat klien. Jadi mereka itu lagi bikin measurement untuk 2021 di Q2 ya, kalau nggak salah Q2 ke Q3, sorry, persiapan Q3. Jadi kalau in global ya, setiap tahun, kayak hampir setiap 2-3 tahun, performance itu naik. Dulu open rate 15% itu udah bagus. Sekarang 18% itu bagus. 18% bagus. Global, kita ngomongin average industry, semua di global itu 18% bagus. Kalau kalian bisa sampai 20% open rate, wah itu kalian harus ukuran. Itu karena gede banget. Jadi berpengaruh banget ketika kita tahu nih, patokan orang buka email, performance dari click-through rate, nah itu sampai berapa? Sama click-through rate. Click-through rate in average itu 2%-an. 2%. Itu tinggi. Kalau dengan analogi tadi, kita ngelihat ada yang buka 18 atau 20%, terus yang ngeklik 2%. Itu bagus performance kalian. Jadi biar kebayang, kok aku kliknya cuman 5% nih, gini-gini. Kalau lihat dari performance kalian, ternyata open rate-nya di atas 20, kliknya udah di atas 5%, itu udah bagus itu. Karena kebanyakan orang nggak tahu benchmark-nya email tuh seberapa tinggi, kayak open rate harus berapa, click rate harus berapa. Jadi ini harus diketahui dulu ya, ada beberapa benchmark. Terus yang terakhir, kita harus evaluasi nih. Dari setiap hal yang ada, yang kalian lakuin di email marketing, itu berkaitan dengan datanya. Nah, datanya kita harus, kalau di aku nyebutnya data driven marketing atau data driven team lah di sini. Karena setiap dari hasil email marketing, kalau emang datanya jelek, ya kita harus bilang apa adanya, datanya jelek. Kemungkinan besar itu emang trennya lagi turun. Atau kemungkinan besar itu berkaitan sama keadaan politik, keadaan ekonomi, ataupun apapun di kaitannya dengan produk dari teman-teman. Misalnya aku jualan masker di email di saat pandemi, udah pasti peak. Tapi ketika aku jualan sendal, bukan sendal, sesuatu yang nggak relevan lah buat orang, kayak jualan apa di musim apa, jualan payung di musim hujan misalnya, di musim panas misalnya, nggak akan relevan karena datanya ternyata emang down. Nah, setiap datanya ini disebutnya tren ya nanti. Jadi setiap tahun ada kayak konsepnya pelana unta. Kalau aku dulu pernah. Pelana unta itu seperti biasanya di first sama last-nya di setiap periodnya, misalnya periodnya dia mulai dari Januari sampai Desember, itu pasti akan ada turunannya tuh, ada turunnya dan naiknya lagi. Nah, kalau Januari kenapa sih? Identitasnya misalnya tahun baru kita ada bikin apa, terus promo apa rame, Februari udah ada Valentine segala macam, terus turun tuh. Terus tengah tahun ada dikit lah ngepick kayak buat naikin beberapa penjualan segala macam, habis itu turun lagi dikit, habis itu mulai naik lagi tuh, mulai November, Desember, karena ada Natal, ada liburan akhir tahun segala macam. Nah, itu hal-hal yang perlu dilihat untuk evaluasi. Nah, itu dari aku. Thank you. Q&A karena sudah banyak pertanyaan yang masuk. Jadi kalau misalnya memang bisa, kita akan jawab sebanyak-banyaknya. Cuman kalau misalnya nggak bisa, Oke, yang pertama dari Kak Natasha Stefani Salim. Apakah tujuan dari email marketing itu sendiri lebih mengarah kepada awareness atau penjualan? Dan untuk conversion rate email marketing saat ini, yang conversion rate tadi udah dibahas sih sebenarnya. Jadi lebih itu aja nih Mas, yang apakah tujuan dari email marketing itu sendiri lebih ke mengarah ke awareness atau penjualan, Mas Randy dan Mas Haris? Siapa yang menjawab? Oke, kalau saya sih bisa bilang email marketing ini bisa digunakan untuk kedua-duanya, karena email marketing itu kita bisa fasilitasi dengan personalisasi dan segmentasi database yang cukup dalam. Nah, jadi kayak tadi Mas Haris sempat bilang, ada teori tell baru sell gitu ya. Karena
gue aja gitu ya, kalau langsung dapat buru-buru langsung dijual diskon terus kesel gitu, yang ada apa sih gitu, malah ganggu gitu ya. Jadi sebetulnya fungsinya buat awareness atau buat conversion, dua-duanya sebetulnya harus di mix. Jadi kayak yang Mas Haris bilang tadi, sebelum kita jualan tuh kita nurture, kita bangun dulu rasa tertariknya, kita intrigue ya, bukan clickbait, kita intrigue. Kayak misalnya kita jualan sepatu, email pertama kita kirimin dulu ketahanannya kayak gimana, misalnya konten sepatunya kalau kena hujan basah atau enggak, bla 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 bla. Baru email kedua juga kayak gitu, perpaduannya kira-kira fashionnya kayak gimana gitu ya. Baru di terakhir kita kasih promo diskon sebagai sarana untuk conversionnya. Jadi sebetulnya bisa dua-duanya, asalkan digunakan dengan tepat dan teorinya sama, tell that sell. Gimana Mas Haris? Nih, aku ngambil analogi, dulu aku pernah handle Samsung. Jadi, dulu di Samsung itu, mungkin kalau teman-teman beli S10 dengan program dari email marketing, jawabanku udah pasti awareness dan sales itu convert ya, misalnya di email marketing, udah nggak bisa dipisahin. Itu udah pasti harus berjalan, berbarengan. Karena sifatnya nurturing, benar. Jadi misalnya dari email pertama, aku nanti ngasih tahu informasi berupa teaser. Kayak kita, orang-orang Indonesia tuh suka loh dikasih sesuatu yang gue ketinggalan apa ya, kayak baru ditinggal dikit kayak ada yang rame apa ya, dan sesuatu yang fear of missing out itu menjadi guideline waktu itu untuk ngajak orang-orang kayak kita kasih teaser dulu. Habis itu dari teaser kita kasih mulai dikit-dikit kayak preview dari produknya, begitu udah boom launch, baru tuh kita ngasih kayak benefit produknya seperti apa. Begitu udah di nurture sampai berapa kali, mereka akhirnya yuk beli, saatnya kamu beli, dapatkan diskon khusus untuk Anda 10.000 orang pertama. Atau misalnya Anda adalah Anda mau bisa lagi juga pakai privilege. Orang Indonesia itu suka banget sama privilege, sesuatu yang sifatnya kayak gue duluan daripada orang lain. Itu salah satu yang gue pakai juga waktu di Note 9. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah subscribe Samsung di S10 sama Note 9, itu salah satunya aku sama tim bikin kayak program-program seperti itu. Jadi behavior-nya benar-benar dipakai gitu. Oke, jadi lebih kedua-duanya ya Mas Reni dan Mas Haris, sebenarnya tidak terlepas dari keduanya, tergantung kamu udah sampai tahap mana mungkin ya Mas Reni dan Mas Haris, apakah mereka di tahap baru tahu mengenai produk, atau mereka udah tahu mengenai produknya dan tinggal digemporin dengan clickbait sale atau mungkin promosi khusus untuk mereka gitu ya Mas Reni dan Mas Haris. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Reni dan Mas Haris dari Kak Sabto. Dari Kak Sabto ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara terbaik untuk mengumpulkan database yang akan dibalas email? Mungkin ini khususnya bagi mereka yang baru mau mulai kali ya, perusahaan yang baru. Mungkin satu pertanyaan dulu kali ya. So, kalau baru mau mulai, kayak tadi, yang bisa kita lakukan adalah tukarkan sesuatu gitu. Karena nggak ada orang yang mau ngasih email mereka itu sukarela gitu ya. Biasanya kita dapat tuh kalau kita kasih mereka sesuatu juga. Nah, ini yang tadi udah dibilang sebetulnya. Caranya yang paling, misalnya kalau kita di restoran gitu ya, umumnya itu yang sering terjadi adalah via survei dan minta feedback. Nah, ketika orang baru selesai makan, kita minta mereka untuk bilang, kita bilang bisa gini, Mas, Mbak, kita bisa kasih es krim gratis asalkan bisa mengisi survei gitu ya. Dari situ kita nggak direct keluar kalau memang kita gue butuh database lu dong, gue pengen minta email lu dong gitu ya. Jadi kita offer sesuatu dalam bentuk survei, dalam bentuk minta feedback, itu masukan dan lain-lain, kritik dan saran, dan kita incentivize, kita tukar itu dengan sebuah, bisa produk, bisa juga potongan diskon gitu. Cuman umumnya yang biasanya dipakai itu kita incentivize dengan mini produk. Kalau produknya bukan produk kayak tadi restoran atau makanan gitu, bisa ditukar dengan e-book biasanya. Kalau kita di M-Target, kita kasih tahu nih strategi kita untuk dapetin leads, kita kasih e-book ke orang-orang untuk ditukar dengan database mereka, alamat email mereka. Itu yang paling efektif di kita jalanin di M-Target. Mas Haris gimana Mas? Kalau aku ada case unik nih. Dulu ada salah satu temen dia itu ya ada yang aksesoris ya, kayak aksesoris handphone. Jadi tuh dia waktu itu bingung, aku harus gimana nih, ngumpulin dari mana.
pakailah dia. Aku sayang untuk pakai e-form, kayak misalnya Google Form atau di Mtarget juga ada form. Jadi tuh dibikin satu landing page yang ada formnya, yang ada isi data diri segala macam, terus habis di-shorten linknya, nah itu dibagiin tuh ke teman-temannya. Sampai dia tuh pakai buzzer atau influencer, di buzzer atau influencernya itu ditaruh tuh di captionnya. Klik di sini untuk dapatkan apa-apa segala macam. Jadi sifatnya teasing di situ. Dan anehnya tuh orang suka ya. Aku nggak tahu kenapa ya. Padahal cuma aksesoris handphone kayak ya gitu doang gitu. Tapi mereka banyak loh, ada yang sampai 100-an, kayak lumayan kita bisa dapetin 100 data. Dan ini mungkin agak berkebalikan dengan Mas Redi tadi, harus ada lead magnetnya ya. Ini nggak ada, men. Gue juga bingung. Kok bisa ya gue? Dan karena kekuatan influencernya yang nyuruh si audiens itu untuk ngisi. Nah, ini yang menarik sih. Mungkin ini aku bisa jadi point of view yang berbeda ya dari Mas Randy ya. Aku pernah melihat hal itu gitu. Dan paling gampang adalah orang dikasih kayak linknya. Misalnya dibikin shorten misalnya bit.ly/ isi ACCHP misalnya. Itu kan gampang banget ya untuk orang ngetik ataupun di-share ke apapun segala macam yang bisa clickable. Mereka cuman nama, email, nomor handphone, habis itu udah ngasih tahu. Diskon kamu akan dikirim kurang dari 3 kali 24 jam. That's it. Kayak udah, saya mereka pakai gitu. Nah ini point of view yang unik lah yang aku pernah temuin juga gitu. Tapi paling gampang lead magnet dari Mas Randy paling gampang. Mereka ada added benefit-nya. Jadi sebenarnya untuk ngumpulin database sebenarnya banyak banget caranya. Cuman mungkin salah duanya itu yang pertama yang tadi kasih produk dari kita, atau mungkin tadi bisa kasih diskon atau semacamnya gitu ya, promo untuk mereka yang mengisi database atau email form tersebut. Yang kedua nih, Mas Haris dan Mas Randy, dari Kak Sabto, untuk sebuah perusahaan B2B yang bergerak di bidang jasa, bagaimana formulasi email marketing efektif? Apa informasi yang bisa di-email ke audiens kita nih, Mas Haris dan Mas Randy? So, kita sama nih, berarti Mtarget kan juga kita B2B, kita targetnya juga bisnis juga. Jadi sebenarnya yang pertama kali perlu dilakukan, cara nurture-nya adalah kita generate demand namanya. Jadi tidak akan ada pembelian kalau tidak ada kebutuhan. Nah, demand itu datangnya dari mana? Kalau kita ngomongin teori marketingnya gitu ya, demand itu datangnya dari rasa ketidakpuasan. Demand itu datangnya dari masalah. Masalah itu bisa dari sifat ketidakpuasan, bisa memang beneran masalah gitu ya. Jadi salah satu caranya, misalnya gini, ketika kita ngomongin produk masker itu meningkat ketika ada masalah COVID-19 gitu ya, coronavirus. Dia meningkat demand-nya, dan sehingga apapun, gimana pun cara jualnya pasti laku gitu. Jadi kalau produk B2B, kita jual produk jasa gitu ya, yang pertama kali kita harus lakukan adalah tumbuhkan demand-nya dengan, bukan kita nakut-nakutin, bukan gimana gitu ya, cuman triknya ada banyak, bisa pakai fear of missing out gitu ya, kayak hey 99 kayak gini, kalau pasta gigi itu 9 dari 10 dokter gigi merekomendasikan ini, itu adalah trik menumbuhkan demand, jadi dengan cara fear of missing out. Jadi salah satu caranya kalau pakai email marketing di nurture-nya, mungkin email yang pertama kali adalah misalnya produk membersihkan rumah gitu ya. Misalnya pasca Lebaran si Mbak nggak pulang, teman keluarga mau datang kunjungan open house silaturahmi, gimana ya solusinya, kayak gitu-gitu. Kita tumbuhkan rasa kekhawatiran untuk mengintrik mereka punya interest, karena kalau nggak ada demand-nya juga sulit untuk memasarkan produk apapun. So, yang pertama kali funnels-nya yang dibangun adalah create awareness dengan menumbuhkan demand. Jadi membuat sebuah permasalahan mungkin yang lewat cara fear of missing out juga bagus. Kayak tadi tuh, misalnya tetangga kamu udah dibersihin lo, rumahnya udah rapih gitu ya. Kamu yakin enggak? Misalnya gitu. Jadi di situ dia, oh iya ya bener nih, tetangga gue udah siap nih mau open house, masa giliran ke rumah gue berantakan. And that's the right time untuk kita kirimkan email atau marketing-marketing yang sifatnya hard sell. Kayak gitu mungkin. Cara memasarkannya, jadi tumbuhin demand-nya. Anything to add, Mas Haris? Ini menarik.
Ya aku lagi handle juga. Salah satunya adalah consultant engineering, B2B, jasa engineering. Yang kita ngomongin proyeknya udah nggak M ya, kita ngomongin triliunan gitu. Pusing tuh pertama kali lihat briefnya. Aduh, Mas, gue mau, aku pakai email marketing, terus data yang udah ada nih, mereka tahu dan mereka bisa ngobrol sama kita. Intinya untuk ngasih tahu, ada satu perusahaan ini nih, kita bisa loh ngobrol untuk diskusi apapun itu. Nah ini mungkin berbeda dari Mas Randy adalah, yang aku lakuin pertama kali adalah, aku perkenalan. Jadi aku bikin semacam strategic customer journey, dari sekian ratus orang itu atau database itu dari tiap-tiap perusahaan, aku bikin segmentasinya dulu. Yang cowok aku bikin bahasa cowok, yang cewek aku bikin bahasa cewek. Dan untuk yang cowok ini, keduanya sama sebenarnya, cuman bahasanya aja agak ditweak dikit. Keduanya ini aku bikinin sifatnya pengenalan dulu, kayak, halo apa kabar Haris, apa bla bla bla. Kita bener-bener santai dulu, kita ngeliat dulu. Dia buka nggak sih? Kalau nggak buka, kita kirimin apa lagi. Yang kedua, kita kasih tahu, ada kita loh yang kita udah pernah ngobrol ketemu kayak tadi, ada contohnya. Kita udah ketemu loh di sini. Dan aku kan punya datanya kan. Jadi aku minta tuh dari klien tuh list ini ketemu di mana, dapetinnya dari mana, aku perlu tahu gitu. Jadi bener-bener interaktifnya personal banget. Aku bikin personal banget. Dari situ akhirnya ada tuh beberapa udah mulai ngeklik, mulai buka segala macam. Baru tuh aku cerita tentang portfolio. Jadi kayak pernah ngerjain apa aja. Di belakang itu kita pernah bekerja sama dengan apa aja. B2B yang dipegang itu biasanya kayak pride. Kayak dia pernah handle klien apa, dia pernah handle apa, siapa. Pride-nya aku munculin. Kita udah bekerja sama dengan Pertamina, kita bekerja sama dengan Freeport, bla 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 gitu. Jadi kayak hiperbola bla 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 gitu. Itu malah interesting. Karena buat mereka itu trust-nya ada. Dan dari situ kita udah lihat tuh, oh ternyata akhirnya ada tuh, kita kasih button di emailnya, free consultation. Itu salah satu program yang kami sarankan untuk mereka dan mereka jalanin dan mereka masih sampai sekarang itu call-nya banyak. Dan dari tadinya kita nggak tahu dia punya data apa, saya jadi leads loh. Kebayang nggak? Itu anggaplah cuma 100, kita butuh sekitar 20 email ke mereka. Tapi satu aja orang convert, satu aja. Itu triliunan. Kayak ROI-nya udah nggak 3.800 lagi. Udah berpuluh-puluh ribu %. Itu sih yang benar-benar kita harus efektif. Kita harus cari tahu dulu setiap email ini mau dilakuin seperti apa, benang merahnya apa, objektifnya apa, dan kasih edukasi. Itu penting banget. Dari aku itu sih, cukup. Oke. Mas Rini mau nambahin something ya? Yes, mau nambahin. Jadi benar. Soalnya tadi lagi nge-scroll, ada pertanyaan gitu ya. Jadi sekalian nambahin. Sebetulnya benar kayak kata Mas Haris. Jadi ketika kita jalanin marketing apapun, nanti tidak terbatas di email marketing gitu ya. Sifatnya harus berupa campaign, harus bersifat berkesinambungan. Jadi kita email yang pertama kita kirim, ada benang merah yang disambung ke email yang kedua. Nanti juga akan ada benang merah yang disambung ke email yang ketiga. Jadi kalau bisa malah kita buat 360 degree gitu ya. Apa yang ada di sosial media dikirimin juga via email, kasih punchline-nya lagi di website misalnya gitu. Jadi emang harus ada benang merahnya yang mengikat seluruh aktivitas marketing kita, sehingga nggak scatter gitu, nggak ada apa ya chemistry-nya antara brand sama si pelanggannya. Gitu paling yang mau ditambahin. Oke, Mas Randy dan Mas Haris, terima kasih untuk jawabannya. Semoga itu bisa jadi insight ya untuk teman-teman B2B, karena biasanya kalau B2B tuh suka kebingungan gitu sih sebenarnya. Dari semua topik yang pernah ada, mau itu email marketing, digital marketing, ataupun apapun itu, B2B pasti kayak suka bingung sendiri. Gimana nih kalau approach sesama bisnis, susah nggak ya? Beda nggak ya gitu. Tapi ternyata kurang lebih sama ya, Mas Haris dan juga Mas Randy, cuman mungkin cara pakai pemakaian bahasanya yang berbeda aja ya, Mas Haris dan Mas Randy. Oke. Yes. Pertanyaan. Jadi so tahu, cuman yang aku tangkap sih seperti itu sih Mas Haris dan Mas Randy. Bener kok, bener.
Aku Oke. jadi agak amfibi kadang bikin konten tuh yang cowok mana, yang cewek mana. Tapi itu Jadi bener sangat kayak, kerjaan banget sih Mas Haris sebenarnya. Cuman itu worth it ya Mas ya? kayak orangnya Makanya. pengertian banget harus bikin bahasa. Worth Cewek it tuh banget sukanya loh. diapain? Iya, Worth it banget. itu personal banget itu. Karena Yang personal banget satu-satunya itu. yang bisa bedain sebenarnya yang segmentasiin itu cuma di via email loh. Karena ketika kita posting di sosial media, nggak bisa kita posting, wah kalau cowok lihat yang ini, kalau cewek yang lihat yang itu gitu ya. Iya. Kalau email marketing kita bisa se-personalize itu. Bisa personifikasi lebih ini ya, personal Mhm. ya. Iya, iya. Oke, itu salah satu kelebihan email marketing ya, teman-teman. Bisa lebih personal ke audiens kamu. Pertanyaan selanjutnya, Mas Haris dan Mas Randy. Dari Kak Abraham Anugrah, di fase apa sih sebuah perusahaan itu perlu memakai email marketing? Apakah, mungkin aku bantu juga nih buat pertanyaan Kak Abraham, apakah dari awal sudah harus pakai, atau mungkin di fase tertentu, misalkan kita udah jual berapa ribu barang, baru kita pakai email marketing, atau awareness kita sudah setinggi berapa persen, baru kita pakai email marketing. Bagaimana nih, Mas Randy atau Mas Haris? Oke, motonya kita di M-Target adalah every businesses from every stages itu bisa pakai M-Target gitu ya. Karena emang kalau jadi toolsnya M-Target sebetulnya apa sih bedanya sama Mailchimp, GetResponse dan lain-lain gitu ya. Perbedaan utama kita adalah bagaimana kita treat pelanggan kita, terus bagaimana kita kasih extra miles solutions yang menarik buat mereka. Kayak tadi Mas Haris bilang, kita kasih 24 jam customer service lewat si Nadine gitu ya. Jadi sebenarnya, aduh lupa tadi mau ngomong apa. Sorry, kepanjangan tadi intronya. Jadi tuh, aduh pertanyaannya apa sih? Sorry. Tiap tahapan, Oh ya, stages, betul. itu. Email Jadi marketing. sebetulnya balik lagi, kalau bisnisnya masih mengandalkan pelanggan, jadi bukan produk yang dibeli sekali ya. Kalau tadi Mas Haris bilang bikin gedung gitu ya, bikin gedung pun perusahaan engineering yang dipegang Mas Haris tuh nggak bikin gedung sekali untung dan tutup gitu, nggak kayak gitu. Dia harus bangun juga terus-terusan. Sebetulnya fungsinya kita dekat dengan pelanggan adalah untuk menaikkan LTV, lifetime value dari customer kita. Nah, gitu juga caranya kalau di M-Target kita kasih fokus extra miles, dan extra miles yang kita lakukan itu via email, via customer service dan lain-lain. Dan di sini email itu sebetulnya sarananya bukan ngeblas, kirim gitu ya. Nggak kayak gitu. Jadi emang kita itu mengajak seluruh kliennya di M-Target itu untuk bisa bantu juga customer mereka dan lebih fokus ke menjadi customer centric brands gitu. Jadi mau dari kecil kayak mau dari gede kayak selama ada pelanggannya itu harus sudah mulai pakai email marketing. Karena kayak tadi Mas Haris bilang, kita jangan beli database, kita bangun kontak listnya. Jadi mau cuma punya 1 kayak 10 kayak, karena 10 orang yang tadi kalau kita jalanin campaign yang benar, campaign yang tepat gitu, kayak buy one get one referral program, itu bisa jadi 100, 1000, 2000 sampai 100-an ribu database. Jadi dan keuntungannya di email marketing di M-Target kita itu bisa akomodasi dari yang kecil sampai yang besar juga. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau memang masih kecil banget nih, masih cuma 1000 atau 2000 database, pakai email marketingnya aja dulu. Nanti kalau udah gede, kita kasih fasilitasi, ada advanced segmentation, customer insight, bahkan kita ada web push notification buat teman-teman yang ada di website. Kalau butuh landing page juga ada landing page. Jadi enaknya di email marketing itu kita tumbuh bersama usahanya teman-teman. Kayak gitu. Benar nggak Mas Haris? Bener banget. Ini simpelnya kayak aku narik tadi ya. Temenku yang jualan aksesoris handphone. Aksesoris Rp10.000. Apa hal yang pertama aku bilang? Kumpulin emailnya. Tapi kan aku nggak punya website apa segala macam. Ya udah jualannya tetap di e-commerce. Terus udah kita bikinnya di landing page. That's it, kelar. Kalian, ya penting kan ada hostingnya. Kalian udah ketahuan. Sumberjaya.com gitu kan, itu kan bisa kayak dibikin hostingnya dari Dewa Web, pasang landing page-nya di M-Target, isinya cuman katalog misalnya kayak dari 10 case terbaik yang dia punya gitu. Tapi benar-benar niat, dan dari jualan casing aja deh kita udah mulai, kalau aku bilang ya, apalagi yang gede-gede gitu.
Kalau aku sih udah pasti dari manapun, apapun, saya kecil gede semua mulai deh. Karena repeat buyer itu yang bawa keuntungan kayak Mas Randy bilang. Oke. Itu kan kalau dari orang-orang yang punya produk nih, Mas Haris dan Mas Randy, ini kebetulan ada yang tambahin juga di chat dari Kak Feby. Bagaimana kalau misalkan mereka nggak punya produk? Mereka, dan sangat jarang sekali ada repurchase-nya. Contohnya untuk jasa WO atau IO. Perlu nggak sih pakai email marketing untuk jasa-jasa seperti itu, Mas? Oke. Nah, perlu atau enggak sebenarnya, sebetulnya strategi sih, balik lagi ke strategi. Misalnya, kebetulan saya dan Mas Haris sedang merencanakan, jadi kita biasanya milih vendor gitu ya, berdasarkan referral biasanya, nggak nyari sendiri gitu, aduh pusing banget ngurusinnya gitu kan, apalagi gitu ya. Kita nanya gitu, itu lu kemarin pakai apa gitu, atau kondangan ke tempat teman gitu, dia pakai apa gitu ya. Nah, ini yang bisa dijadikan sarana gitu ya, sebagai di email marketing itu kita kasih extra miles kepada orang-orang yang sudah pakai. Pertama, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya, senang bisa sharing soal email marketing dan M-Target itu apa. So, balik lagi, kita adalah customer engagement platform, customer engagement software. Jadi memang salah satu channel yang kita mainkan adalah email marketing, areanya kita saat ini. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk tahu lebih banyak soal email marketing atau digital marketing secara luas, teman-teman bisa cari kita di mtarget.co dan juga bisa follow di Instagram atau LinkedIn kita untuk dapetin daily tips and tricks untuk jalankan digital marketing. Bukan hanya soal email marketing, kita juga ada sharing soal SEO di sana, ada leads generation dan lain-lain. Kalau teman-teman memang tertarik dan minat banget nih di dunia digital marketing. So itu kalau dari saya, lanjut ke Mas Haris, Mas. Kalau aku mungkin agak jadi bapak-bapak ya. Jadi kalau misalnya dari setiap kegiatan marketing teman-teman, apapun yang dilakuin, jadilah manusia, sesama manusia. Jadi ketika kita lakukan promosi, kita jualan apapun, anggaplah orang yang beli itu kita. Jadi kita bisa nge-reflect apa yang akan kita lakukan, apa yang kita bisa kasih yang terbaik buat mereka, segala macam. At the end, kalian harus bisa bikin itu semua scalable. Makanya kalau dari aku sarannya pakai target coba. Nanti kalian bisa ngitung scalable-nya seberapa besar. Karena capek sis atau bun kalau pakai handphone terus ya, WA segala macam. Asli, kalian harus bisa mikirin bisnis itu scalable. Jadi ketika bisnis ini bisa scalable, kalian tahu pakai tools apa, gimana ngedeinnya. Another Sultan coming. That's it. Thank you. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.